Assalamualaikum. Hello guys, kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal tentang penilaian semester akhir. Penasaran bagaimana bentuk soalnya? Eits, tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas kisi-kisi soal untuk kelas 11, mata pelajaran sejarah peminatan. Baiklah, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita masuk ke soal pembahasannya. Nomor 1, semboyan 3G yang dikemukakan oleh pelaut Eropa mengandung arti apa? Kalau 3G itu gold, glory, dan gospel. Oke, gold, glory, dan gospel. Berarti jawabannya A. Nomor 2. Yang dimaksud dengan glory dalam semboyan 3G bangsa Eropa adalah glory, ya, kejayaan. Kalau gold itu keuntungan, glory kejayaan, kalau gospel itu menyebarkan agama. Oke, nomor 3. Yang dimaksud gold dalam semboyan 3G. Oke, tadi sudah baru saja dijelaskan. Kalau gold itu keuntungan, glory itu kejayaan, dan gospel, ya, nomor 4 ternyata soalnya gospel. Gospel itu agama. Oke. Nomor 5, langsung saja. Berikut ini yang bukan merupakan hak oktroy VOC adalah, oke, nomor 5 itu A. Memiliki saham kerajaan. Kalau mencetak uang itu merupakan hak oktroy, masuk juga. Kalau memiliki angkatan perang, oke, itu masuk. Mengadakan pemerintahan, mendirikan negara merdeka, oke, itu juga merupakan hak oktroy. Nomor 6. Setelah Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India, ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu di mana? Nomor 6 jawabannya adalah A. Maluku. Nomor 7. Dampak penjelajahan samudra dan penemuan daerah baru menimbulkan sisi positif dan negatif. Yang bukan merupakan sisi positif yaitu berarti yang bukan positif. Negatif, kita cari yang negatif. Ya, nomor 7 itu jawabannya A. Berkembangnya paham tentang kolonialisme itu adalah sisi negatif. Kolonialisme, imperialisme, menguasai wilayah negara lain. Oke. Berikut ini adalah prestasi Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan saat menjadi penguasa di Indonesia, kecuali. Oke, nomor 8 jawabannya adalah A. Oke. Nomor 9. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia tahun 1814 ditandai oleh, nomor 9 itu ditandai oleh Traktat Sumatera. Ya, ada perjanjian pada waktu itu. Nomor 10. Nomor 10, siapakah tokoh yang menggagas sistem tanam paksa di Indonesia? Nah, ini mudah sekali jawabannya. Nomor 10 ini jawabannya adalah A. Van den Bosch. Van den Bosch merupakan gubernur jenderal di Hindia Belanda yang menggagas sistem tanam paksa. Jadi ide tanam paksa itu berawal dari Van den Bosch. Oke, lanjut. Nomor 11. Pada pertengahan abad 18,
VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Berikut ini yang bukan penyebab dibubarkannya VOC adalah nomor 11 itu adalah mendapatkan serangan kerajaan Islam. VOC itu bubar karena banyak terjadi korupsi. Kemudian biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC ketika melawan kerajaan-kerajaan dan tokoh-tokoh dari Nusantara itu cukup besar. Sehingga keuntungannya menjadi berkurang bahkan rugi. Ya. Pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran. Itulah yang menyebabkan akhirnya VOC itu menjadi bangkrut dan dibubarkan. Nomor 12. Salah satu kebijakan Dendles dalam bidang hukum dan peradilan adalah nomor 12 itu jawabannya C. Ya. Lanjut, nomor 13. Salah satu tokoh liberalis Belanda yang mengkritik sistem tanam paksa melalui bukunya berjudul Max Havelaar adalah, mudah sekali, itu jawabannya adalah Edward de Weizsäcker. Ya, C. Max Havelaar. Nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif bagi Indonesia dari sistem tanam paksa adalah, perhatikan ya, yang bukan. Di sini dipinta yang bukan. Yang bukan merupakan dampak negatif. Berarti yang kita cari adalah positif. Yang positif, ya, berarti yang bukan negatif itu C. Nomor 15. Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah adanya kesadaran berpolitik, B. adanya desakan dari Belanda, C. memiliki tujuan yang sama yaitu Indonesia merdeka, D. waktu berdiri yang bersamaan, E. pemerintah Belanda yang lemah. Oke, jawabannya apa? Ya, yang mengikat organisasi-organisasi tersebut sehingga dia bersatu adalah tujuan yang sama, rasa senasib seperjuangan, ingin merdeka. Oke. Nomor 16. Corak pergerakan nasional yang menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial biasa disebut corak pergerakan yang menolak. Apa jawabannya nomor 16? Ya, non-kooperatif. Kalau dia kooperatif itu berarti mau bekerja sama. Oke. Ya, nomor 17 itu yang ditanyakan kalau mau bekerja sama. Berarti kooperatif. Ya, kalau menolak bekerja sama namanya non-kooperatif. Nomor 18. Tujuan pergerakan nasional di Indonesia adalah untuk A. Indonesia merdeka, menunjukkan bangsa Indonesia mampu berpolitik, itu yang B. Yang C. mendukung Belanda, D. merebut kekuasaan politik, E. mengendalikan rakyat. Ya, jelas ya. Ini sangat mudah soalnya tujuan Indonesia melakukan pergerakan nasional itu agar Indonesia dapat merdeka. Nomor 19. Tokoh penggagas organisasi Budi Utomo. Ya, siapa jawabannya? Ya, Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan salah satu mahasiswa kedokteran di Stovia. Sekarang Stovia itu menjadi Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran UI. Oke. Nomor 20. Gerakan Budi Utomo merupakan organisasi yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, benar, jawabannya adalah A.
Oke guys, baiklah. Sampai di sini dulu pembahasan tentang kisi-kisi soal. Semoga dapat bermanfaat. Sukses selalu and bye-bye.